pada siang hari ini kita bisa hadir di Hotel Safir untuk mengikuti kegiatan pembukaan dan pelaksanaan orientasi pelopor penguatan moderasi beragama. Kita tahu bahwa prinsip moderasi beragama bagi kita semuanya adalah bagaimana sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, kemudian toleran, menghargai perbedaan dan selalu mengejawantahkan dari sisi kemaslahatan bersama. Salam moderasi beragama dari Jogja untuk Indonesia. Ya, salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan pastinya kita juga ingin mengucapkan salam yang lain, yaitu salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Karena ini harus semua disebutin lintas agama di sini. Betul. Ya. Kita kembali lagi tentunya kali ini dalam bincang hari ini, di mana ini spesial dan khusus karena studio kita rubah menjadi luar biasa. Kita berada di salah satu hotel, Hotel Safir yang ada di Yogyakarta, dan kita ada di acara orientasi pelopor penguatan moderasi beragama. Itu juga termasuk tema kita hari ini, ngobrol-ngobrolnya. Moderasi beragama ini sangat-sangat luar biasa. Oke. Dan konon moderasi beragama itu tidak hanya monopoli agama Islam. Karena agama-agama lain sudah punya, hanya istilahnya yang beda. Oh begitu. Kayak Kristen itu golden mind. Oke. Kalau Buddha itu Majjhima, Majjhima Patipada. Bener ya? Yang Hindu Madhyamika. Tolong dikoreksi nanti kalau misalnya salah nilainya dikurangi ya. Nah, yang Konghucu itu Songyang. Iya, bener ya Mas ya? Loh bener. Itu ngapalinya ya 7 hari 7 malam gitu demi acara ini. Baik. Loh, bener, tapi muaranya sama. Ya, mereka ingin menjalankan agama ya sesuai dengan ajaran agama masing-masing, tidak mengurangi atau menambah yang merugikan agama orang lain. Luar gitu biasa, itulah moderasi beragama. Ya, boleh tepuk tangan dulu dong untuk DIY untuk Indonesia. Dan pemirsa yang ada di rumah, tema yang kita angkat seperti judulnya, yaitu orientasi pelopor penguatan moderasi beragama, di mana tadi di awal acara sebelum dialog kita ini sudah dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Haji Masmin Afif MAG, di mana nanti beliau juga akan menjadi narasumbernya. Dan acara sudah berjalan dengan lancar pembukaan tadi, dan acara ini nanti masih akan berjalan sampai dengan tanggal 8. Gitu ya. Baik, pemirsa, kita akan ngobrol banyak hal terkait dengan orientasi pelopor penguatan moderasi beragama akan seperti apa, dan katanya juga akan banyak inovasi-inovasi ya Om ya? Iya, disesuaikan dengan perkembangan zaman tentunya ya. Baik, kita akan langsung saja sambut dan kita panggil ke atas bersama dengan kami. Untuk naik ada Bapak Dr. Haji Masmin Afif MAG selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo Bapak Winara izin. Ya, ini kita mau cerdas cermat. Juru bicara sudah hadir. Saya pendamping sebelah kanan. Bapak Kakanwil kami ketengahkan. Karena beliau kamu kesampingkan. Aku kesamping. Enggak apa-apa, aman. Baik. Saya sebelah sana ya. Ya, oke. Baik, nun sewu Bapak. Saya di sebelah sini. Waduh ini ya. Baik pemirsa, ini saya sudah berada bersama dengan Bapak Dr. Haji Masmin Afif MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini yang sebentar lagi kalau bulan Ramadan pasti akan sering bertemu dengan beliau. Monggo Bapak bisa dan Ramadan sebentar lagi nih Pak. Iya, betul. Jadi meskipun belum ada sidang isbat, tapi orang sudah yakin mau ada Ramadan. Karena sudah banyak iklan sarung dan sirup Bu. Itu salah satu indikator. Ramadan pasti datang. Pasti datang ya. Oke baik. Pak Masmin ini orangnya sederhana, lucu ya. Om Debio tahu dari mana? Lucunya di mana Pak? Lucunya di Tadi mana kata begitu Bapak? memberi sambutan tuh pantunnya luar biasa. Iya. Ya bahkan ada berapa pantun tadi ya. Di saat harga beras mahal, Bapak pantunnya banyak ini Pak. Nggak ada urusannya Om. Pari itu dari pantun. Oh iya. Beras itu dari pantun. Saya nggak nyampe ke sana. Iya. Pikirnya.
Baik, Bapak assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Sehat selalu, Bu? Sehat selalu, Ya. alhamdulillah. Beliau ini yang agak susah sehat, Pak. Tapi sudah sehat ini kelihatannya. Iya. Kelihatannya ya Pak ya. Bapak bisa menerawang ternyata. Oke baik, Bapak. Tema kita obrolan hari ini adalah terkait dengan orientasi pelopor penguatan moderasi beragama. Waduh, ini kita agak berbicara mengenai moderasi beragama yang kata orang klise ngomongin moderasi gitu. Tapi sebelum ke sana nih sebenarnya seurgensi apa sih Pak? Kenapa ini harus digaungkan? Bahkan tidak hanya di Kemenak aja gitu ya kan Pak? Dari semua lini harus digaungkan. Seurgensi apa Pak ini Pak? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, konsep moderasi beragama ini sangat penting karena kita tahu bahwa isu agama adalah isu yang sangat sensitif dan isu yang sangat cepat mendapatkan respon dari masyarakat. Untuk itu kita maklumi bersama bahwa Indonesia adalah negara besar, negara kepulauan yang penduduknya itu beraneka ragam agama, beragamanya. Nah, sehingga ketika umat beragama ini bisa kita berikan konsep yang baik dan benar, bagaimana cara beragama yang sesuai dengan esensi ajaran agama, maka di sana paling tidak sudah ada satu penyelesaian masalah besar terkait dengan kehidupan beragama. Maka konsep moderasi beragama adalah beragama jalan tengah, beragama yang moderat, beragama yang menghormati perbedaan. Sehingga ketika semua masing-masing umat beragama itu memahami dengan baik dan benar, maka sudah tidak ada gontok-gontokan lagi terkait dengan masalah bagaimana kita hidup beragama di Indonesia ini. Karena keberagaman adalah sebuah keniscayaan dan itu adalah realitas Indonesia. Oke, ya. Kalau agamanya sendiri kan sebenarnya sudah fix, benar, gitu Pak ya. Itu berarti yang dimoderatkan itu kaumnya ini Pak, penganut-penganutnya. Pengamalan ajaran agamanya. Karena ada umat beragama yang memahami ajaran agama tidak secara baik dan benar. Contoh, 10 tahun yang lalu kan kita sering mendengar adanya Allahu Akbar bom. Oh iya. Itu yang membawa non sewu itu beragama Islam. Saya beragama Islam. Tetapi sebetulnya bahwa mereka berdakwah, berjuang, ingin berdakwah supaya orang mengikuti ajaran agama Islam, tetapi caranya salah. Karena di Islam tidak ada ajaran untuk mengajak orang lain dengan cara kekerasan. Bahkan dengan cara menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah. Itu pemahamannya yang salah. Jadi pemahamannya yang salah. Berarti kalau ajaran agamanya jelas sudah benar, maka diajak bagaimana kita memahami, mengkaji, kemudian setelah memahami, mengetahui, diamalkan secara baik dan benar. Ya. Berarti harus tahu ilmu agamanya ini Pak ya. Ilmu agamanya terus baru praktek agama itu yang dimaksud beragama itu ya. Kalau kayak tadi Allahu Akbar untuk ngebom itu bukan peruntukannya ya kata Allahu Akbar itu. Itu bukan ajaran Islam yang seperti itu. Iya, karena dia salah memahami ajaran Islam, memahami tidak secara sempurna, memahami tidak secara menyeluruh. Parsial gitu ya. Ya, kalau gini Pak, kalau tadi Pak Masmin tadi ngetiko Indonesia berbagai macam suku, berbagai agama. Artinya tidak ada satu standar baku moderasi beragama harus seperti ini. Karena harus disesuaikan dengan lokalitas juga ini Pak ya. Ya intinya moderasi beragama itu mengajak kepada seluruh pemeluk umat beragama mengamalkan ajaran agama yang baik dan benar sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Kalau di daerah-daerah kan pasti ada kearifan lokalnya nih ya. Jadi intinya gini, bagaimana sih membuat moderasi beragama itu selaras dengan kearifan lokal yang ada. Kemudian contoh nyatanya seperti apa di lapangan?
ditahan dulu Pak. Kita harus jeda dulu nih. Sudah dikode-kode kita ya. Dan Oke, juga siap, ya. pemirsa, ya tetaplah bersama kami. Kenapa? Karena kita masih akan berbicara banyak hal. Tadi seurgensi apa sih Bapak sudah menyampaikan, ya ini urgen sekali kalau ngomongin soal moderasi beragama. Kemudian bagaimana nanti harus diselaraskan. Kan setiap daerah pasti punya kearifan lokal yang beda-beda nih. Harus seperti apa nantinya? Ya, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali dalam bincang hari ini mengenai orientasi pelopor penguatan moderasi beragama. Kami kembali setelah jeda berikut. Ya baik, terima kasih. Kami masih berada di Safir Hotel dan masih juga di acara bincang hari ini mengenai orientasi pelopor penguatan moderasi beragama. Kita lanjutkan lagi, kalau di sesi 1 tadi Bapak sudah menyampaikan banyak hal tentang urgensinya apa sih gitu ya. Dan tadi Om Tibio juga sempat nanya, Indonesia ini kan beragam gitu. Nggak usah Indonesia deh, DIY aja udah beragam ya Om ya. Tiap-tiap daerah pasti punya budayanya sendiri-sendiri. Nah ini bagaimana Pak menerapkannya di dunia nyata khususnya di daerah istimewa Yogyakarta? Ya, terima kasih. Contoh real gini, sebentar lagi kita mau puasa. Jadi memang Islam itu sebagai contoh, mohon maaf ya, salah satu contoh ajaran agama Islam yang kita sebentar lagi umat muslim mau melaksanakan ibadah puasa. Di sana ada beberapa organisasi ormas keagamaan, ya. Sehingga non sewu terkait dengan memulai puasa itu memang ada teori yang hanya menggunakan hisab atau hitungan ilmu falak, ada yang hisab dan ru'yah. Nah, inilah contoh seperti di Jogja, setiap tahun kita Kementerian Agama memberikan fasilitasi untuk umat beragama, umat Islam yang ingin menjalankan ibadah puasa itu, mereka ingin mengikuti apa yang hanya mengikuti teori dengan hisab yang sudah sekian bulan diumumkan puasa besok tanggal 1 hari ini. Nah, tetapi kita pemerintah di samping menggunakan hisab juga menggunakan ru'yah yang besok pada sebelum Ramadan itu akan dilaksanakan penglihatan bulan di POB, Pusat Observasi Bulan atau Bintang di Parangtritis. Nah, terkait dengan hasil ru'yah itu memberikan guide, memberikan panduan kepada masyarakat, monggo yang ingin melaksanakan memulai puasa dengan mengikuti salah satu ormas tertentu atau juga mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, ini saat ini kita sudah semakin dewasa. Jadi perbedaan ini ada dalam satu agama saja, Islam katakan jelas itu ada beberapa pemahaman yang demikian. Dan kita dalam moderasi beragama tidak boleh memaksakan orang lain mengikuti apa yang kita anut, kita yakini. Nah, tapi silahkan kita diberikan gambaran solusi alternatif, monggo yang mau mengikuti ini sudah ada fatwa yang demikian, yang mengamalkan demikian, yang mengikuti ini sudah ada seperti ini. Nah ini salah satu, sehingga dengan demikian kita bisa saling menghormati. Malah ada yang posone melu sing keri, bodone melu sing dasi. Bapak curhat. Lah tapi kalau keyakinan itu enggak apa-apa, Pak. Iya. Yang penting yakin ya, Pak ya. Iya, sama mewakili Audin, Pak. Maka yang jelas kita tidak memperuncing perbedaan, tetapi kita mengambil hikmahnya. Monggo yang mau mengikuti ini silahkan, yang mengikuti ini silahkan. Yang penting sama-sama umat beragama kita tetap rukun. Perbedaan itu adalah tanggung jawab kita dengan yang Maha Kuasa. Kan gitu kan enak kalau sudah seperti itu. Iya, kalau mikirnya semuanya begitu enak, Pak. Kalau seagama aja bisa seperti itu, apalagi dengan agama lain kan jelas. Memang ada sisi-sisi yang berbeda dan itu tidak perlu harus dipaksakan jadi sama. Iya, berarti itu moderasi beragama berbasis kearifan lokal. Kalau termasuk nanti dikaitkan dengan tradisi-tradisi mungkin. Nah, itu gimana tuh? Misalnya apa? Dakwah atau siar menggunakan gamelan dengan media-media tradisional. Bisa, itu kan bisa sebagaimana dakwah yang dibawa oleh para wali. Para wali
bisa menyampaikan dakwah agama dengan cara tidak melukai hati masyarakat dan dengan cara menyelami budaya-budaya yang ada. Tapi ada sebagian juga yang tidak setuju dengan metode itu. Nggih mboten napa-napa, ndak apa-apa. Kan berjuang berdakwah itu kan dengan berbagai cara. Yang intinya adalah dalam rangka kita menyampaikan tuntunan ajaran agama seperti ini. Tapi dari sejarahnya memang bangsa kita, ini bangsa Nusantara ya, sebelum ada Indonesia kan kita Nusantara ini sangat adaptif ya Pak, dalam setiap ada bangsa asing masuk, budaya asing masuk itu diterima dan akulturasi terjadi. Seperti karena memang dakwahnya tidak memaksakan. Betul, iya. Dakwahnya kan tidak memaksakan. Tetapi betul. bagaimana menyelam, memahami budaya itu yang mana non sewu bukan meminggirkan ajaran agama juga bukan. Tetapi bagaimana menyelam dengan budaya masyarakat yang ada, tetapi pesannya sampai dan ajaran agama itu bisa kita sampaikan kepada umat dan masyarakat. Dan memahaminya tidak parsial. Iya. Oke, baik. Ada contoh apa lagi yang Om Dibio mau tanyakan lagi? Dulu perpaduan antara Jawa dengan Buddha itu nanti menghasilkan candi-candi seperti itu. Hindu dengan Buddha juga. Terus Jawa dengan Islam dengan Tionghoa itu. Malah masih sekarang Pak dengan budaya Cina itu sekarang masih itu. Hampir di semua tempat ibadah tuh sound systemnya Cina semua itu Pak. Iya, karena yang bisa buat Cina. Iya. Gak ada apa-apa. Aku udah serius loh. Itu kan hanya sarana untuk kita mencapai tujuan. Dan itu tidak bertentangan juga. Betul. Ya artinya kalau beragama kita bikin santai ya, tidak ngotot-ototan itu memang indah beneran ya. Bener. Kita belajar pada burung Pak. Burung gereja itu soboning masjid nggak masalah. Takmirnya juga nggak masalah. Emprit kaji masuk ke gereja juga nggak masalah. Gitu ya, belajar dari situ ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong apa sih sebenarnya pesan yang ingin disampaikan? Saya yakin ini ada pesan lah, muatan pesan yang ada di dalam moderasi beragama itu sendiri Pak. Ya pesannya sekali lagi, mengamalkan ajaran agama itu harus dipahami sesuai dengan esensi ajaran agama. Sehingga nanti bisa baik dan benar gitu loh. Oke. Betul. Kalau memahaminya sudah tidak benar, itu nanti praktek caranya juga tidak akan benar. Gitu loh. Tetapi kalau mengetahui esensi ajaran agamanya secara baik dan benar, ajaran agama diturunkan kan untuk menjadi pedoman pegangan kehidupan kita. Betul. Esensi kata kuncinya Pak ya. Jadi misalnya kayak ada yang tidak setuju menggunakan alat musik. Karena alat musik bisa membuat orang lupa sholat. Yang masalah kan sebenarnya lupanya, bukan alat musiknya ya Pak ya. Nah gitu. Jadi esensinya jangan sampai lupa gitu ya. Alat musiknya nggak masalah? Nggak masalah gitu loh. Karena kadang orang memikir yang bukan esensinya, alat musiknya yang dilarang. Tetap lupa ya, nggak boleh alat musik tapi tetap game ganti. Loh sama aja dong. Lah ini untuk bisa membentuk manusia-manusia yang seperti sumber daya manusia yang seperti ini itu harus seperti apa nih kita sebagai pemerintah, apa yang bisa support begitu Pak? Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati para peserta orientasi pelopor. Kita tahu bahwa Kementerian Agama adalah kementerian yang menjadi tangan panjang pemerintah urusan agama. Nah, sekarang untuk meningkatkan kualitas keagamaan, kita ini memiliki para penyuluh-penyuluh agama. Dan dari semua agama. Jadi Kementerian Agama itu bukan milik umat Islam saja. Kementerian Agama adalah kementerian milik semua umat beragama. Dan saat ini ada penyuluh-penyuluh agama yang dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Sama tugasnya. Dan di sini semua hadir ya? Ada. Iya. Dan itu tugasnya mendampingi umat beragama memahami ajaran agama yang baik dan benar. Oke. Penyuluh ini tidak hanya penyuluh PNS, ASN, tetapi ada penyuluh non PNS yang gitu. honorer. Ini masing-masing wilayah ada. Itu kegiatannya di lapangan seperti apa saja sih? Boleh tahu dong masyarakat? Membimbing masyarakat sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang non sewu contoh sang mudah karena kita umat Islam itu di masyarakat kan sering ada kelompok-kelompok pengajian Nah itu mereka berkewajiban membimbing itu. Sehingga ajaran agama yang dipahami itu dituntun, dibimbing sesuai dengan
esensi ajaran yang baik dan benar. Kira-kira kok sudah mau melenceng nih, Nah, penyuluhnya datang iya, masuk ke dalamnya. menyampaikan pesan agama yang baik dan benar. Yang Kristen juga demikian, Oke. yang Hindu juga demikian, yang Katolik juga demikian. Konghucu juga demikian meskipun belum ada pembimbing Konghucu. Oke, Ya. Bapak mau daftar? Kita mau mencari, Iya, Pak. tapi Temennya belum mungkin. ada yang mau siap. Mungkin saya mungkin kalau ada training yang ketat mungkin bisa, Pak. Ketatnya kayak apa? Ya asal tidak bayar kongguan lah, Pak. Karena yang Tidak. dihargai Konghucu. Ya, Pak, ini gini, penyuluh lapangan itu kan secara fisik ya. Sementara dengan era digitalisasi, ini kan battle zone-nya ya. Medan perangnya kan di digital juga. Ini seperti ada juga yang menuju ke sana. Sekarang Bapak Ibu, Kementerian Agama adalah Kementerian Agama zaman now. Zaman now. Bukan bukan zaman- zaman old, zaman Oh. dulu. Kalau saya generasi zaman semonau. Semono. Berarti lama Jadi banget. 3 tahun terakhir ini Pak Menteri sebagai Menteri Agama, beliau kan masih muda, Oke. semangatnya muda. Iya. Dan sudah mengajak kepada kita, Kementerian Agama harus berubah. Kementerian Agama harus bisa melihat realitas di lapangan, kebutuhan tuntutan masyarakat. Oke. Sekarang kita Kementerian Agama itu kementerian yang bisa memberikan layanan secara online IT. Jadi apa yang kita butuhkan, mau mencari informasi apa, itu bisa. Sekarang kita Kementerian Agama punya aplikasi rumah besar IT namanya Pusaka. Di Pusaka Apa, Pak? ini Panjangan, Pak. bisa Bentar. Ini ya Pak ya, ada di sini juga Nah, tuh itu pusaka. pusaka. Oke. Nah, itu di Gambarnya situ fitur-fiturnya Bapak Ibu ke depan kebutuhan umat beragama bisa diklik melalui aplikasi Pusaka itu, Bu. Nah, Oke. mencari tempat ibadah ke depan semua akses data itu masuk di situ. seperti apa misalnya Pak? Ya, seperti umpamanya ya sekarang yang populer aja Iya, katakan orang mau mengecek berangkatnya ibadah haji. Oke. Dia daftar tahun Oke. sekian. Itu Oke. bisa dicek, klik namanya siapa, nomor porsinya berapa. Oh, besok akan berangkat tahun sekian. Karena memang sekarang layanan haji itu sudah layanan yang sangat seksi. Punya uang tetapi tidak bisa langsung berangkat kecuali ya tertentu lah. Karena untuk haji reguler itu harus sudah nunggu 34 tahun. Sekarang ini. Sekarang. Kalau 30 tahun umurnya baru daftar itu besok berangkat sudah umur 64 tahun. Wah. Apalagi kalau yang 50 tahun baru daftar, walau a'lam masih ada apa enggak. Ya, karena apa? Sing pengen berangkat itu wah, raumum. Banyak sekali. Banyak sekali. Kuotane jatahnya terbatas. Sehingga harus daftar tunggu. Ada yang lebih agak dekat itu haji khusus. Iya, Haji iya, plus iya. lah katakan. Iya, Itu iya, sekitar nunggu 6-7 tahun. Tapi biayanya kan Juga lebih besar. 200-300 juta Betul, betul. lebih. Oke. Nah, Ya. jadi semakin berat. Maka data-data seperti itu bisa kita klik di pusaka itu. Nah, termasuk Bentuk-bentuk layanan apa saja iya, yang di Departemen termasuk Agama. kepengen mencari jumlah tempat ibadah umat beragama itu ke depan akan dijadikan satu di aplikasi besar itu. Detail sampai syarat nikah saja ada itu Pak ya? Oh ada. Oh. Bisa daftar nikah nanti secara online. Bentar Tapi, Pak, Mas saya curiga kenapa Om Divyo nanyanya kok syarat nikah gitu Loh, ya. enggak, artinya- Kalau dilihat dari beliau kan juga nggak mungkin nanya syarat nikah tuh, ya kan? Nggak tahu mau pengen nikah lagi. Bu. Itu loh. Enggak, ini kan data besar kan artinya Iya. detail-detail juga ada. Ada, Siapa tahu di sana mas kawin bisa dibayar COD kan itu. Ya. Karena digital itu. Yang penting kan sampai. Oh iya. Yang penting akadnya sah ya Pak Iya. ya. Nanti Oke. kita lanjutkan lagi nih, apa saja sih sebenarnya fitur-fitur yang ada di pusaka ini ya. Pusaka. Salah satu wujud dari Kementerian Agama zaman now. Nah, apalagi dan kemudian apa saja tantangannya di zaman now ini untuk moderasi beragama? Sesaat lagi setelah jeda berikut kami akan segera kembali dalam bincang hari ini. Ya, penguatan
moderasi beragama masih menjadi tema bincang hari ini bersama dengan kami dari ini langsung dari Hotel Safir Yogyakarta. Nah, kalau tadi sudah disampaikan bagaimana sih moderasi beragama basisnya kearifan lokal, kemudian urgensinya seperti apa, dan ternyata sekarang ini semuanya serba zaman now. Bahkan apapun bisa dicari lewat handphone, ada aplikasinya. Nah, kalau ngomongin soal zaman now, apalagi Pak selain dengan IT? Seperti apa sih berbenahnya di zaman now ini? Karena kan kondisi sekarang kan pasti tantangannya kan lebih berat ya Pak ya. Ya kan, apa-apa kita sudah bisa lihat dari handphone. Ujaran kebencian ada di handphone juga. Berita hoax ada di situ juga. Lalu seperti apa Pak tantangannya? Oke, tantangan ke depan sebagaimana salah satu hasil rekomendasi rapat kerja nasional, Kementerian Agama harus bisa memegang dunia maya. Jangan saya Pak. Artinya, Viramaya Pak namanya. artinya seluruh aparatur sipil negara diharapkan kita bisa ikut andil dan berharap bisa memiliki media sosial, medsos. Karena dengan medsos ini kita bisa yang pertama menyampaikan keberhasilan kinerja kita Kementerian Agama. Yang kedua, ketika melihat ada non sewu dakwah di media yang tidak sesuai, nah, maka kita bisa meluruskan dengan kita bisa menyampaikan pesan-pesan sesuai dengan ajaran agama yang baik dan benar. Maka Pak Menteri menyampaikan semua pejabat, apalagi seluruh pegawai diharapkan memiliki akun media sosial, Facebook, Instagram, kemudian Twitter dan lain-lain. Itu dalam rangka bukan kepingin sok-sokan. Bukan pengen eksistensi ya Pak ya. Tetapi bagaimana media ini bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik kepada masyarakat. Untuk menyampaikan bahwa saat ini kita punya program besar moderasi beragama. Untuk saat ini kita bisa menyampaikan bahwa sebentar lagi mau Ramadan, Kementerian Agama melaksanakan kegiatan. Nah, informasi-informasi ini ketika kita bisa sampaikan ke masyarakat lewat medsos akan lebih cepat dan mudah. Baik. Dan pemegang handphone kaum Gen Z sama milenial itu Pak ya, itu katanya tidak mau berpikir yang terlalu berat. Mungkin dengan medsos ini efektif ya Pak ya. Artinya kita memposting hal-hal yang sepele yang kira-kira mengajarkan moderasi beragama ya. Indahnya beragama itu sudah satu kontribusi ya Pak ya. Iya. Dengan melalui gambar-gambar. Nah, gambar-gambar mereka berbeda tetapi tetap bisa bersatu, tetap berteman baik. Kayak gitu melalui medsos ini sangat efektif. Baik. Tidak hanya Kementerian Agama, tapi beliau-beliau yang ada di sana juga harus punya medsos. Bapak medsosnya apa Pak? Nanti saya follow Pak. Kalau saya semua punya. Semua ada ya? Iya, semua ada. Tinggal dicari aja nanti. Baik. Itu untuk menghadapi tantangan zaman now. Tantangan zaman now. Pak, kalau untuk membedakan atau mengetahui seseorang ini sudah benar-benar menjalankan moderasi beragama, itu ada indikatornya nggak? Ada. Ini saya punya kepean ini Pak. Karena kayaknya bahwa banyak indikatornya. Paling tidak Bapak Ibu ada 4 indikator seseorang itu sudah dinyatakan dia sudah melakukan moderasi beragama. Sebentar karena ini kita harus melihat. Jadi ketahuan nih dengan indikator ini kelihatan bahwa ini sudah masuk nih orang nih, masuk kategori, masuk kriteria. Kriterianya terkait dengan indikasi seseorang itu sudah moderat dalam beragama, agak berat nggak sih Pak? 4 indikator. Ini ada nih. 4 indikator moderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Itu malah di nomor 1 tuh Pak ya? Iya. Artinya bahwa orang yang beragama di Indonesia ini mereka harus memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi. Karena negara ini didirikan oleh seluruh tokoh-tokoh bangsa untuk bagaimana kita bisa hidup rukun bersama. Ketika ada umat beragama kok masih meragukan Pancasila, UUD 45, itu keberagamaannya juga diragukan. Itu enggak masuk kriteria itu udah. Iya. Kemudian yang kedua toleransi. Kalau dia beragama,
kok dia tidak menghargai, menghormati orang lain. Nah, ini berarti diragukan moderasi beragamanya. Kalau orang sudah memahami betul moderasi beragama secara moderat, jalan tengah, itu pasti toleransi akan terwujud dalam kehidupan. Yang ketiga, anti kekerasan. Karena ajaran agama ini diturunkan untuk menjadi pedoman kehidupan dan tidak ada ajaran agama yang apapun agamanya itu mengajarkan kekerasan, berdakwah dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai ajaran agama. Yang keempat, penerimaan terhadap tradisi atau budaya lokal. Jadi kita sudah akan bisa terlihat ketika kita melihat seseorang itu menghargai punya komitmen tinggi bangsaan terhadap budaya yang ada di situ. Gitu. Yang pertama komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga anti kekerasan, yang keempat adalah penerimaan budaya lokal. Atau itu tradisi. seperti apa tuh contohnya yang keempat ini Pak? Di Jogja sendiri lah. Di Jogja ya. Iya. Gini, contohnya di Jogja bahwa ada sebagian pemahaman sebelum puasa ini kan mereka pada istilahnya nyadran. Oh ya. Nyadran itu kan keyakinan mereka yang istilahnya mendoakan para leluhurnya yang sudah mendahului kita agar diberikan ampunan, tempat yang baik, dan ketika kita mendoakan itu berharap kita akan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dapat menjalani ibadah puasa yang bentar lagi akan kita laksanakan. Itu contohnya saja. Tetapi yang demikian kan tidak boleh mereka yang tidak setuju terus keluar-keluar di media sosial. Karena masing-masing kan sudah memiliki keyakinan masing-masing. Dan itu diantara bukti bahwa ketika kita sudah memahami perbedaan itu, maka itulah bagian dari kita menghormati budaya-budaya tradisi yang ada. Iya. Yang jelas yang pertama tadi juga dasar Pak ya, komitmen kebangsaan. Itu mungkin yang membuat Indonesia dengan keragaman yang begitu tinggi tetap bersatu, itu komitmen itu ya. Bayangkan contoh di Islam kan hubbul waton minal iman. Jadi cinta tanah air itu sebagian dari iman. Jadi orang-orang yang betul-betul beriman itu mereka juga harus mempertahankan bangsa negara ini. Makanya jadi nomor satu. Iya, karena punya imajinasi yang sama tentang berbangsa bernegara, maka tetap bersatu. Orang Indonesia kalau keluar negara nggak usah jauh-jauh deh. Kamu orang Jogja, misalnya kamu dapat kerja di Jakarta, mesti kamu nyarinya mesti makanan Jogja mana ya? Teman Jogja mana? Mesti gitu Pak ya. Indonesia bersatu seperti itu. Afghanistan yang hanya satu negara dengan 7 suku aja begitu nggak bisa akur Pak. Kita berapa suku Pak ya? Mereka tidak saling menghargai. Nggak bisa menerima apa adanya. Nah, itu menangi wong Indonesia kuwi. Suku cadang beda wae iso dibandrek kok. Carikan penggantinya, yang penting bisa jalan, ya kan? Wah, Mas ki suku cadangnya angel Mas. Kayak nggone Vario iso iki. Yang penting bisa jalan. Loh, itu. Seperti tadi Pak ya, kesannya tidak bisa disatukan, tapi kalau ketika kita mengambil jalan tengah ya, itu mesti ada di situ ada jalan dan bisa jalan semuanya demi kebaikan itu lebih. Dan untuk mencari jalan tengah itu ada rumusnya juga itu Pak ya. Iya ada. Harus tahu ilmunya kan. Nah. Harus memahami itu. Tadi ini yang serius apa yang nggak serius nih mencari jalan tengah tadi? Aku dengerinnya udah serius loh ini. Karena tengah itu belum tentu fake itu terus itu Pak ya. Misalnya Pak Kakanwil ini tengah karena kita bertiga. Tapi ketika nanti berlima Pak Kakanwil kedua bukan tengah. Yang tengah saya. Artinya tahu jumlahnya dulu, paham dulu dengan apa yang akan kita sampaikan. Tahu pasnya. Nah, itu. Oke. Logikanya begitu ya, asumsinya begitu ya. Begitu. Ya baik, terima kasih Bapak Ustadz Wannabe. Prostat tadi ya? Iya. Apa namanya tadi? Proses menuju Ustadz. Mudah-mudahan ya. Oke baik, kembali lagi kita ke tantangan moderasi yang tahun ini, apalagi generasinya kan generasi yang berbeda dengan zaman semonau itu tadi ya. Nah, lalu setelah tantangan itu sudah tahu, sudah bisa memetakan apa yang dilakukan. Artinya sudah punya cara apa sih dari Kementerian Agama itu?
Ya, kita harus terus mengawal program ini. Yang pertama saat ini kita sedang berjuang lah. Sedang berjuang karena memang secara regulasi Kementerian Agama ditunjuk oleh Presiden menjadi ketua tim penilai implementasi moderasi beragama Kementerian Lembaga. Sehingga ke depan itu akan dinilai Kementerian Kelautan umpamanya. Oh, ini lembaga antar lembaga, oke. Kementerian Perhubungan, gimana moderasi beragama? Itu nanti Kementerian Agama menterinya itu dinobatkan sebagai ketua tim penilai untuk laporan kepada Presiden. Karena potensi radikalisme itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana gitu loh. Maka ketika sebagai tangan panjang pemerintah, sebagai aparatur negara di kementerian lembaga tidak memahami itu kan berbahaya. Iya betul. Iya. Ini level yang paling atas loh. Iya, gitu loh. Oke. Disusupin nggak tahu. Padahal yang namanya radikalisme, ekstremisme itu kan sekarang marketingnya luar biasa Pak ya. Iya. Nggak harus vulgar ya Pak ya, tapi dia implisit, halus, dan soft. potensinya di semua agama ada. Maka perlu disosialisasikan dan perlu terus dikuatkan itu. Bapak masih berjuang ini Pak ya. Iya. Tapi dompetnya kok nggak ada pati murahnya tadi Pak. Kok tahu? Katanya Soekarno Hatta semua udah merdeka berarti Pak. Katanya berjuang gitu ya Om ya. Tapi menghadapi era teman-teman milenial sama Gen Z ini kan harus berbeda ya. Artinya harus ada inovasi-inovasi yang membuat mereka tertarik gitu. Nah kira-kira di kelembagaan ini ada nggak inovasi-inovasi yang nantinya wah ini bisa nih narik teman-teman dari Gen Z yang dikit-dikit sosmed, dikit-dikit upload gitu. Influencernya ada. Oke, terima kasih. Itu sebetulnya kemarin sudah kita mulai. Ketika kami melaksanakan PKN 2, jadi semacam Diklat PIM 2, saya mengambil proyek perubahan itu penguatan moderasi beragama bagi siswa-siswi SMA SMK. Jadi sudah ada mulai pilot proyek SMA SMK yang sudah kita sosialisasikan terkait dengan moderasi beragama dengan berbagai cara termasuk membuat majalah dinding, termasuk bagaimana di medsos itu membuat konten-konten sosialisasi moderasi beragama yang mudah dicerna, dipaham dengan melalui gambar, tulisan singkat. Kan sekarang anak-anak muda kan ketika suruh membaca yang berdiri-diri kan wegah. Betul, yang panjang-panjang nggak mau ya. Iya, maka dengan cara-cara kita selalu berinovasi terus dan ada tim moderasi beragama di tingkat pusat ini akan selalu terus memantau melihat bagaimana untuk menyampaikan pesan ini sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan kepada para generasi Gen Z sekarang ini. Oh, ini berarti harus merangkul konten kreator ya. Baik, nanti kan kita lanjutkan lagi, masih ada satu sesi pemirsa. Jadi untuk Anda yang penasaran di nanti terakhir ini kesimpulannya akan seperti apa tentang orientasi pelopor penguatan moderasi beragama sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, masih bersama dengan Bapak Dr. Haji Masmin Afif MAG selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih dibincang hari ini, kita masih dengan tema penguatan moderasi beragama. Tadi sudah disampaikan ada 4 indikator. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Dan yang keempat adalah penerimaan terhadap budaya. Nah, itu. Kemudian gimana sih merangkul anak-anak muda? Di mana anak-anak muda ini yang paling, ini kan teman-teman yang produktif banyak ya. Jadi mereka nih yang harus dirangkul. Kalau nggak salah tadi sebelum kita waktu jeda, Bapak sempat menyampaikan bahwa di DIY ya Pak, kalau nggak salah ada SMA yang memang dia apa sih istilahnya SMA moderasi, Sekolah moderasi. Itu seperti apa tuh Pak? Ya. Bapak Ibu, para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah DIY ini memang menjadi salah satu percontohan nasional terkait dengan moderasi beragama, di mana yang pertama Bapak Ibu, Kementerian Agama yang pertama kemarin membuat sebuah kegiatan lomba moderasi beragama untuk madrasah, untuk sekolah, untuk tempat ibadah, untuk kampung moderasi. Dari 4 ini, alhamdulillah yang pertama,
madrasah moderat, madrasah moderasi terbaik nasional itu MAN 1 Yogyakarta. Luar biasa, Yogyakarta untuk Indonesia. Jadi meskipun di Jogja ini anak-anak siswa madrasahnya itu justru kan tidak ada yang non muslim. Tetapi bagaimana MAN 1 ini bisa meyakinkan kepada tim penilai pusat mengalahkan yang ada yang di Bali. Nah, kalau di Bali kan jelas di sana non sewu tanda petiknya kan mayoritas bukan muslim. Nah, tetapi ternyata prakteknya kalah dengan Jogja. Nah, sehingga MAN 1 Jogja itu dinobatkan sebagai madrasah moderasi terbaik 1 nasional. Luar biasa, Indonesia Ya, Indonesia. Yang kedua, sekolah moderasi. Ini juga yang diikuti oleh seluruh SLTA, SMA se-Indonesia. Oke. Nah, itu nomor 2, sekolah moderasi terbaik Indonesia ada di Jogja. SMA? Nomor 3. SMK Bambang Lipuro, Bantul. Luar biasa ya, oke. Ini juga lembaga pendidikan yang notabene non sewu dari segi segi tanggung jawab di bidang proses pendidikan dan di bawah Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan ya. Tetapi terkait dengan pembinaan moderasi beragama berada di Kementerian Agama. Alhamdulillah juga menjadi yang terbaik 3 nasional. Kemudian ada tempat ibadah terbaik 3 nasional juga. Pura di mana Pak? Plumbon. Oke. Itu juga tempat ibadah moderat terbaik nasional. Kenapa dikatakan tempat ibadah moderat terbaik? Apakah itu bisa apa sih istilahnya kita ada inovasi? Tempat ibadah yang ramah lingkungan, ramah lansia, ramah anak-anak. Nah, jadi di tempat ibadah itu tidak inklusif. Tidak inklusif. Oke. Dan itu bagi kita di Jogja ini di Kementerian Agama kita sudah biasa melakukan kerjasama terkait hal-hal yang bersifat kegiatan sosial. Kemarin di dalam hari amal bakti kita bersama-sama ikut membersihkan tempat ibadah non muslim di Kristen, di gereja di mana-mana. Nah, ini menunjukkan kita memberikan contoh lah bahwa terkait dengan urusan-urusan kemasyarakatan itu apapun bisa kita lakukan. Dan sering kita dengarkan juga ketika pelaksanaan di peringatan akhir tahun itu kan banyak banser-banser yang menjaga gereja pada saat Natalan. Kayak begini ini sudah biasa di Jogja dilaksanakan. Nah, sehingga itu bisa menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Juga ada kampung moderasi. Nah, ini juga kampung moderasi yang kayak gimana nih? Ya, kampung yang di situ ada beberapa tempat ibadah, rumah ibadah, ada gereja, ada masjid, ada vihara. Tetapi mereka hidup rukun, berdampingan. Ketika ada kegiatan sosial mereka bisa saling bareng-bareng membersihkan. Di DIY ada ya Pak ya? Di DIY. Ada ya? Luar biasa. Itu juga juara 3 nasional. Jadi contoh-contoh real ini sudah kita sampaikan kepada masyarakat bahwa inilah kita hidup beragama ini indah ketika kita bisa memahami ajaran agama dengan baik dan benar. Karena semua sudah sudah ada aturan masing-masing. Maka ini harus terus kita kembangkan. Nah, terlebih pada kegiatan ini Bapak Ibu para peserta ini adalah orang-orang terbaik. Karena Bapak Ibu adalah pelopor. Harapannya setelah 3 hari digodok di sini. Waduh mateng Pak. Betul-betul mateng, tidak mogol. Sehingga nanti bisa menyampaikan pesan-pesan kehidupan beragama ini dengan baik dan benar. Kita bisa terus menjaga Yogyakarta sebagai city of tolerance, kota yang menjadi barometer toleransi. Terima kasih bahwa indeks kerukunan umat beragama di Jogja terus 3 tahun ini terus meningkat. Tepuk tangan untuk Yogyakarta. Ini akibat kontribusi dari seluruh tokoh-tokoh umat beragama. Mereka bisa ada gesekan ya Pak ya. Mereka bisa saling menghargai, menghormati, dan kita sering melakukan kegiatan bersama FKUB Forum Umat Beragama dengan Kesbangpol dalam rangka untuk mewujudkan stabilitas keamanan
kehidupan beragama ini. Ketika ada sesuatu masalah di satu agama, maka lewat tokoh-tokoh itu yang kita minta untuk pendekatan, menyampaikan. Nah, sehingga permasalahan bisa teratasi, sehingga suasana bisa tetap dijaga kondusif. Kondusif ya. Di Jogja tuh pokoknya nyaman-nyaman semua. Meskipun hampir tiap hari ada gesekan loh Pak sebenarnya. Iya, di Samsat itu 5 tahunan katanya. Iya Pak, ya perbaruan BPKB ya Pak ya. Ya. Ini penyuluhan, penyuluh-penyuluh sini 3 hari Pak ya. Penyuluh itu kan yang menerangi ya. Menerangi ibaratnya 3 hari Anda semua dicas ya. Iya kan? Lobet soalnya. Biar semakin terang ya Pak ya. Kalau senter itu kan kalau sudah mulai redup harus dicas lagi. Nah, itu hakikatnya acara hari ini substansinya di sana sebenarnya ya. Kalau koreksi tadi Pak ya, tempat ibadahnya tidak eksklusif ya Pak ya tadi ya. Iya, oke. Menjadi juara tadi di Bambang Lipuro juga sudah juara 3. Moderasi. Itu orang Bali sempat seneng akhirnya enggak jadi loh. Iya. Disingkat panitianya kan nulisnya juara 3 ini Bali itu seneng ternyata Bambang Lipuro Balinya itu. Singkat itu. Itulah Yogyakarta, ada aja semua di sini ya. Oke, kalau tadi sudah banyak inovasi dari lembaga yang di nasional, kemudian nah kalau misalnya di lembaga sendiri yang ada di daerah istimewa Yogyakarta kayak di KUA gitu Pak, ada inovasi apa sih Pak? KUA sekarang KUA zaman now. Karena KUA sekarang bukan hanya kantor urusan asmara. Ya. Tetapi KUA sekarang sudah KUA yang direvitalisasi. Seperti apa sekarang yang zaman now? KUA yang tugasnya sudah diberdayakan, tidak hanya ngurusi pernikahan, tetapi bagaimana KUA itu bisa ikut andil mensejahterakan masyarakat. Bagaimana ekonomi keumatan bisa dilakukan pendampingan. Bahkan kemarin baru saja dilonjeng oleh Direktur Pemberdayaan KUA. Di KUA Kota Yogyakarta itu sekarang mendata calon-calon pengantin keluarga muda yang belum memiliki pekerjaan, tapi dia potensi memiliki keterampilan. Nah, itu didata, kemudian KUA ini sudah bekerja sama dengan dinas terkait, dinas perindustrian, kemudian juga dengan Basda, kemudian dengan dinas terkait untuk bagaimana nanti beberapa calon pasang pengantin ini yang memiliki potensial kemudian nanti dideklat, dideklat sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kalau butuh support modal sudah kerjasama dengan Basda. Nanti diberikan modal oleh Bas daerah. Itu artinya tujuannya ketika benar-benar menikah sudah berdasar ekonomi ya. Dia dibimbing, dia dipantau agar ekonominya membaik. Nah, jadi KUA sudah seperti itu. Kalau yang belum punya kerjaan mertuanya Pak, gimana Pak? Ini Bapak curhat juga nih kayaknya. Nikah lagi. Yang penting calonnya. Ini kan tujuannya biar keluarga itu punya ketahanan ekonomi gitu ya. Peningkatan ekonomi. Juga KUA ini mengurusi terkait dengan potensi potensi ekonomi umat. Nah, seperti infak, sedekah, zakat, di lain agama kan juga ada. Nah, itu bagaimana dikelola dengan baik, tidak konsumtif, diberikan besok habis, tetapi diproduktifkan. Nah, itu tadi dengan memberikan istilahnya kail lah, pancing, sehingga dia bisa berdiri, berdikari, berusaha, nanti bisa membantu yang lain kalau sudah sukses. Seperti itu. Jadi gitu ya. KUA sekarang sudah banyak sekali tugasnya, termasuk statement Pak Menteri terakhir, KUA akan menjadi tempat pelayanan semua agama. Nah ini nih, karena kebanyakan masyarakat masih beranggapan kalau nikah secara Islam cuma di KUA aja gitu ya. Cuman Islam aja yang boleh di sana. Nah ini seperti apa nanti depannya? Memang selama ini memang tugas KUA adalah tempat untuk mencatat pernikahan umat Islam. Kalau selain Muslim kan pencatatannya di catatan sipil. Ke depan akan ada komunikasi. Termasuk sekarang yang sudah mulai disiapkan adalah bagaimana penyuluh-penyuluh agama selain Islam itu bisa berkantor di KUA. Agar bisa lebih dekat dengan masyarakat, dengan umatnya. Dan kemarin saya baru dari Jakarta mendapatkan informasi dari Pak Direktur, minimal akan segera dilakukan 5 layanan keagamaan ini bisa dilakukan di KUA.
di kantor KUA. Terkait dengan masalah nikah yang selain muslim itu sedang dalam pembicaraan karena itu terkait dengan dinas instansi terkait lainnya. Sehingga kita tidak ingin mengambil pekerjaan orang lain. Baik, mudah-mudahan nanti diambil keputusan yang terbaik. Iya, yang terbaik. Karena kebanyakan mengatakan KUA itu kan kantor urusan agama. Masa kan bukan KUAI gitu kan, agama Islam gitu. Jadi mudah-mudahan ini masukan-masukan dari masyarakat yang juga bisa diterima dan juga dan didengar begitu ya. Baik. KUA dulu apa Pak? Kantor urusan asmara dulu ya. Kantor aku, kau, KUA itu ya. Dibalik 3 huruf itu kan pas itu. Aku, kau sama dengan KUA. Bapak ngomong sama saya. Sukanya gitu ending-ending acara dia mah. Iya. Oke, baik. Bapak sebagai konklusi kesimpulan dari semua yang kita obrolin hari ini untuk teman-teman para pelopor atau untuk pemirsa yang ada di rumah, monggo silakan. Barangkali tips agar kita bisa menjalankan moderasi beragama ini Pak. Bapak Ibu para pemirsa dan para peserta yang berbahagia, yang pertama bahwa program moderasi beragama ini sangat penting untuk terus kita sosialisasikan, untuk terus kita sampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh dan umat beragama agar kita bisa beragama dengan baik dan benar. Yang kedua, sekali lagi isu agama adalah isu yang sangat sensitif sehingga kita berharap melalui program ini hal-hal yang menyangkut masalah isu agama ini bisa segera berikan solusi yang terbaik, tercerahkan, dan kita dengan program moderasi beragama ini terus menjalin kerjasama dengan berbagai dinas terkait, dengan organisasi, utamanya dengan FKUB, baik daerah istimewa Yogyakarta maupun kabupaten kota, untuk terus kita melakukan koordinasi dan komunikasi untuk melanjutkan tugas-tugas bagaimana menjaga kerukunan hidup beragama ini bisa dilaksanakan dengan baik dan benar di daerah istimewa Yogyakarta. Dan mudah-mudahan semakin banyak masyarakat yang memahami agama ini dengan keseluruhan tidak parsial gitu ya. Oke. Om Tibio ada kata-kata terakhir? Ya, kata-kata terakhir. Maksudnya sebelum acara ditutup. Karena kalau kita mengingkari perbedaan itu berarti mengingkari keesaan Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan menciptakan kita itu sudah berbeda, tangan aja kiri kanan, ya Pak, mata kiri mata kanan, mesti berbeda. Yang penting kuncinya tidak berlebihan kita Pak ya, menjalankan agama tidak berlebihan. Segala sesuatu kalau berlebihan itu mesti jelek. Gingsul kalau 2 tuh manis, saya 6 gingsul, jadi malah jelek. Iya, karena berlebihan, makanya beragama jangan terlalu berlebihan, nanti jatuhnya radikal, ekstrim. Oke, baik. Baik, terima kasih. Bapak terima kasih sekali Bapak Dr. Haji Masmin Afif MAG matur nuwun untuk pencerahannya. Om Tibio kita harus pamit ya dan mudah-mudahan sehat selalu juga untuk panjenengan sedaya yang ada di studio Safir Hotel dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kita pamit Om. Ya, oke. Terima kasih. Matur nuwun dan mudah-mudahan dengan obrolan kita terkait dengan orientasi pelopor penguatan moderasi beragama kita juga semakin moderat dalam beragama. Amin, apapun yang disampaikan oleh Bapak tadi sebagai konklusi itu bisa dijalankan semua pihak dan semua agama di semua suku yang ada di daerah istimewa Yogyakarta karena DIY ini kan miniaturnya Indonesia semua ada di sini. Saya Vira Maya dan juga Tibio Primus. Mohon undur diri sampai jumpa lagi dalam bincang hari ini dan salam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.